Tiga tahap perjuangan umat Islam Indonesia dalam pemikiran Kuntowijoyo. Pemikiran Kuntowijoyo menawarkan sumbangan besar dalam memahami dinamika umat Islam di Indonesia. Ia tidak hanya dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan, tetapi juga sebagai intelektual muslim yang tajam membaca arus zaman. Salah satu gagasannya yang paling strategis dan relevan hingga kini adalah konsep tentang tiga tahap perjuangan umat Islam, yaitu yang pertama tahap normatif, politik, dan yang terakhir tahap ilmiah. Melalui kerangka ini, Kuntowijoyo tidak hanya membaca sejarah umat Islam di Indonesia, tetapi juga menawarkan arah perubahan yang transformatif dan berbasis nilai-nilai wahyu. Tahap normatif, Islam sebagai ajaran dan identitas. Tahap pertama perjuangan umat Islam di Indonesia ditandai dengan penyebaran ajaran Islam secara normatif. Ini berlangsung sejak abad ke-13 Masehi ketika para dai, ulama, dan sufi mulai memperkenalkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Pendekatan yang digunakan bersifat kultural dan bersifat spiritual, dengan menekankan pada nilai-nilai keimanan, ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Umat Islam pada masa ini membangun identitas religius melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, masjid, dan majelis taklim. Islam menyatu dengan budaya lokal dan membentuk fondasi keagamaan masyarakat. Keberhasilan terbesar dari fase ini adalah berakarnya Islam secara kultural dalam kehidupan masyarakat. Namun, kekurangannya terletak pada ketiadaan pengaruh struktural dan pengaruh politik, sehingga umat Islam belum menjadi kekuatan penggerak dalam struktur sosial yang lebih luas. Tahap politik, Islam sebagai ideologi dan perjuangan sosial. Seiring dengan masuknya era kolonialisme dan kemudian kebangkitan nasional, umat Islam mulai memasuki tahap kedua, tahap politik. Pada fase ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran, tetapi juga sebagai ideologi perjuangan sosial dan politik. Umat Islam membentuk organisasi-organisasi besar seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, hingga Partai Masyumi, yang menjadi aktor penting dalam proses kemerdekaan dan pembangunan nasional. Fase ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia mulai sadar akan pentingnya keterlibatan dalam tataran struktural. Mereka berjuang melalui jalur parlemen, partai politik, dan advokasi hukum untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam membentuk negara dan kebijakan publik. Namun menurut Kuntowijoyo, perjuangan pada tahap ini seringkali terjebak dalam simbolisme politik, bahkan konflik antara kepentingan Islam dan negara sekuler. Islam cenderung direduksi menjadi alat kekuasaan, bukan lagi sebagai kekuatan kultural dan ilmiah yang mendalam. Tahap ilmiah, Islam sebagai ilmu dan kesadaran epistemologis. Tahap ketiga inilah yang menjadi puncak dan arah ideal perjuangan umat Islam menurut Kuntowijoyo, yakni tahap ilmiah. Dalam tahap ini, umat Islam tidak cukup hanya menjadi pelaku politik atau pewaris tradisi, tetapi harus tampil sebagai penghasil ilmu pengetahuan dan pemikiran yang strategis, berbasis nilai-nilai Islam. Kuntowijoyo menyebut perlunya membangun Islam sebagai ilmu, suatu pendekatan ilmiah terhadap realitas sosial dengan inspirasi dari wahyu. Disinilah pentingnya konsep ilmu sosial profetik yang sedang ia gagas. Islam tidak hanya harus hadir dalam bentuk hukum atau slogan politik saja, tetapi juga dalam bentuk epistemologi dan metodologi. Umat Islam Indonesia harus mampu membangun budaya riset, pendidikan, dan pengetahuan yang memajukan peradaban dan menjawab tantangan zaman modern. Tahap ini bersifat kultural dan struktural, tidak bersifat konfrontatif, namun lebih sistematis dan mendalam. Sayangnya tahap ilmiah ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi umat Islam di Indonesia. Diperlukan transformasi mendalam dalam dunia pendidikan, akademisi, dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan Islam. Kuntowijoyo mengajak umat Islam untuk tidak terus-menerus menjadi konsumen dari ilmu
ilmu yang dihasilkan Barat, melainkan mulai membangun ilmu yang sesuai dengan realitas lokal dan nilai-nilai transendental. Penutup, menuju peradaban Islam berbasis ilmu. Ketika tahap perjuangan umat Islam yang tadi kita jelaskan, yakni normatif, politik, dan ilmiah, bukanlah jenjang linear yang harus dilalui secara urut dan selesai satu persatu. Dalam kenyataannya, ketiganya masih berjalan bersamaan dalam dinamika umat Islam saat ini. Namun, arah strategis yang ditawarkan Kunto Wijoyo jelas. Umat Islam Indonesia harus segera memasuki dan memantapkan dirinya pada tahapan ilmiah. Hanya dengan menjadi subjek ilmu dan produsen nilai-nilai intelektual, umat Islam bisa membangun peradaban yang adil, peradaban yang manusiawi, dan transenden. Dengan demikian, pemikiran Kunto Wijoyo bukan hanya refleksi historis, tetapi juga visi futuristik bagi kebangkitan umat Islam di Indonesia secara lebih substantif dan lebih berkelanjutan. Ia mengajak umat untuk tidak terjebak dalam nostalgia simbolik, tetapi tampil dengan kapasitas ilmiah dan spiritual yang kokoh untuk menjawab tantangan zaman.